Libur Lebaran sudah usai, waktunya kembali ke realita. Tapi, kenapa realitanya seberat ini? Timbangan naik 4 kilogram dalam seminggu, kepala pusing, mata susah melek di depan laptop, dan perut rasanya begah terus-menerus. Kalau kamu berniat melakukan diet ekstrim atau kelaparan mulai besok untuk menebus dosa Lebaran, hentikan niatmu sekarang. Itu justru akan menghancurkan tiroid dan massa ototmu. Di video kali ini, kita akan melakukan metabolic reset dengan cara yang elegan secara biokimia. Kita akan bahas bagaimana menyembuhkan mabuk gula atau sugar hangover, menambal usus yang radang tanpa membebani empedu, dan cara tercepat mengempeskan timbangan air tanpa harus tersiksa. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Saya Dr. Indra Gunawan. Saya yakin minggu ini banyak dari kalian yang takut melihat angka di timbangan. Banyak juga yang memaksakan diri kembali bekerja dengan kondisi tubuh yang sebenarnya sedang meradang. Di longevity medicine, fase pasca liburan ini sangat krusial. Kalau penumpukan racun stres oksidatif dan glukosa sisa lebaran ini nggak segera dibersihkan, dia akan dikonversi menjadi lemak visceral yang sangat membandel dan mengapur menjadi plak penyumbat di pembuluh darahmu. Tapi, sebelum kita panik soal berat badan, mari kita luruskan dulu fakta medis tentang angka di timbangan yang mendadak naik drastis itu. Timbangan naik 4 kilo cuma dalam seminggu habis lebaran? Jangan nangis dulu, itu bukan murni lemak. Secara biologi, sangat nggak mungkin tubuh manusia menimbun 4 kg lemak murni hanya dalam waktu 7 hari. Kebanyakan dari berat itu adalah water weight atau berat air yang terikat oleh karbohidrat. Kue kering dan ketupat yang kamu makan disimpan di otot dan liver sebagai glikogen. Nah, setiap 1 gram glikogen itu mengikat 3-4 gram air. Jadi, kamu itu nggak gendut, kamu cuma kebanjiran dalam sel. Cara mengempeskannya? Gampang. Kembali ke real food. Stop total tepung dan gula selama 3 hari. Glikogenmu akan terbakar, airnya akan keluar lewat pipis, dan berat badanmu langsung anjlok 2-3 kilo dalam sekejap. Mari kita bedah secara ilmiah fenomena berat air tadi. Saat kamu memakan makanan tinggi karbohidrat saat lebaran, tubuh mengubahnya menjadi energi cadangan bernama glikogen. Masalahnya, glikogen ini sangat menyukai air atau hidrofilik. Analogi medisnya, bayangkan sel tubuhmu itu seperti sebuah koper. Lemak adalah baju yang kering, sedangkan glikogen adalah baju yang basah kuyup. Baju yang basah kuyup tentu jauh lebih berat saat ditimbang. Padahal jumlah bajunya sama. Itulah yang terjadi dalam otot dan livermu. Kamu membawa bertonton air ekstra yang diikat oleh molekul glukosa. Makanya, jangan pernah melakukan crash diet atau diet kelaparan ekstrim setelah lebaran. Kamu hanya perlu menguras baju basah tersebut dengan memotong asupan karbohidrat simpel. Dalam 72 jam, tubuh akan melepaskan ikatan air itu, buang air kecilmu akan lebih sering, dan wajah cabimu akan kembali tirus secara otomatis. Nah, setelah berat badan mulai turun, ada masalah kedua yang menyiksa saat kita baru masuk kantor. Kepala terasa berat, lemas, gampang emosi, dan gak bisa fokus bekerja di depan layar. Seperti orang mabuk. Kerja hari pertama habis libur lebaran, tapi kepala pusing, lemas, dan otak lemot banget? Kamu lagi kena sugar hangover. Mabuk gula itu nyata secara medis. Seminggu full kamu membombardir tubuh dengan gula. Saat sekarang kamu stop makan manis, hormon insulin kamu anjlok drastis. Saat insulin anjlok, ginjal akan membuang air besar-besaran lewat pipis, dan celakanya, dia ikut membuang mineral penting buat otakmu. Natrium, kalium, dan magnesium. Otak kita tuh bekerja pakai listrik dari mineral-mineral ini. Kalau mineralnya habis, otak jadi konslet, meradang, dan mikir jadi lemot. Jangan diobati pakai es kopi manis, obati pakai elektrolit. Minum air dengan sejumput garam Himalaya dan perasan lemon. Garam akan mengisi ulang baterai otakmu dan mengusir kabut di kepalamu seketika. Mari kita luruskan benang merah antara mabuk gula, peradangan otak atau neuroinflammation, dan kenapa jalan keluarnya adalah air garam atau elektrolit. Sobat Sehat, saat kamu makan banyak karbohidrat pas lebaran, hormon insulinmu selalu tinggi. Insulin yang tinggi memerintahkan ginjal untuk menahan garam dan air. Nah, ketika liburan usai dan kamu mulai memotong asupan gulamu,
insulin akan terjun bebas. Penurunan insulin ini memberikan sinyal kebalikan ke ginjal. Buka bendungan, buang semua air dan garam sekarang. Fenomena ini disebut natriuresis. Kamu akan sering buang air kecil dan tubuhmu terkuras dari elektrolit esensial, natrium, kalium, dan magnesium. Lalu, apa hubungannya dengan otak yang lemot? Otak kita nggak menggunakan kabel untuk berpikir, melainkan menggunakan listrik yang dihasilkan dari pertukaran natrium dan kalium. Ini disebut sodium-potasium pump. Analogi medisnya, bayangkan sel saraf otakmu itu seperti aki mobil. Aki butuh air zur atau elektrolit untuk bisa mengantarkan setrum. Ketika ginjalmu membuang elektrolit tadi, cairan aki di otakmu mengering. Saraf-saraf otak mulai gagal mengirim sinyal atau misfiring. Kegagalan kelistrikan ini membuat sel otak stres. Stres seluler inilah yang memicu sel imun di otak atau mikroglia untuk panik dan melepaskan sel radang. Inilah yang disebut neuroinflammation. Pembuluh darah di kepala melebar untuk mencari lebih banyak darah, membuat kepalamu berdenyut sakit. Jadi, kabut otak atau brain fog pasca lebaran itu terjadi karena konsleting listrik akibat dehidrasi mineral. Minum air putih aja nggak cukup, karena itu hanya akan mengencerkan sisa garam yang ada. Kamu harus meminum elektrolit, misalnya campuran natrium dari galam Himalaya dan kalium dari lemon, untuk menormalkan kembali sodium-potasium pump di otak. Begitu cairan aki ini terisi, konsleting berhenti, peradangan mereda, dan otakmu akan kembali tajam untuk bekerja. Bicara soal dinding pelindung yang melemah, mari kita bahas dinding pencernaan. Setelah diajar pedasnya sambal goreng, alotnya daging, dan manisnya nastar, dinding usus kita sering kali mengalami leaky gut atau usus bocor. Gimana cara menambalnya tanpa membebani empedu dan kolesterol kita? Habis lebaran, perut rasanya kembung terus, gampang diare dan muka mendadak jerawat parah? Hati-hati, usus kamu mungkin lagi meradang dan bocor. Tepung terigu dari kue kering yang dicampur gula merusak lem perekat di dinding ususmu. Bakteri dan racun sisa makanan jadi merembes masuk ke dalam aliran darah, bikin kulitmu meradang. Banyak yang menyarankan minum kaldu berlemak. Tapi ini bahaya kalau kolesterolmu lagi tinggi-tingginya pasca lebaran. Obat penambal usus yang jauh lebih aman adalah teh hijau tawar dan tempe kukus. Teh hijau mengandung polifenol yang bertindak sebagai perban anti radang untuk dinding usus. Sementara tempe kukus mengandung prebiotik dan postbiotik penangkal radang yang sangat ampuh untuk menyuburkan kembali pasukan bakteri baik di perutmu. Usus sehat, jerawat pun minggat. Sobat sehat, leaky gut atau peningkatan permeabilitas usus adalah akar dari berbagai reaksi radang sistemik. Dinding ususmu itu seperti tembok bata. Di antara bata-bata itu, ada semen perekat yang disebut tight junctions. Makanan olahan lebaran memicu tubuh memproduksi zonulin, yaitu zat kimia pelarut semen. Tembok ususmu pun retak-retak. Alih-alih menyarankan kaldu berlemak yang bisa membuat empedu dan livermu kaget, pendekatan longevity lebih menyukai polifenol. Zat antioksidan dalam teh hijau akan menghambat kerusakan tight junctions tersebut. Selain itu, polifenol adalah makanan favorit bagi strain bakteri super di usus kita yang bernama Akkermansia muciniphylla. Bakteri ini bertugas merangsang sel usus untuk memproduksi lendir pelindung tebal atau musin. Jadi, dengan rutin minum teh hijau tawar pasca liburan, kamu sedang menebalkan kembali lapisan pelindung ususmu secara elegan dan bebas kalori. Sekarang, usus sudah kita rawat. Langkah selanjutnya adalah kembali melakukan intermittent fasting atau puasa jeda. Tapi, bagi yang udah mencoba hari ini, pasti merasa, kok nahan lapar 14 jam rasanya nyiksa banget ya? Padahal pas Ramadan kemarin kuat. Kemarin pas Ramadan kuat puasa 14 jam, tapi sekarang nyoba puasa lagi, baru jam 10 pagi udah lemes, lapar parah, dan gemeteran? Itu wajar. Hormon laparmu atau grelin lagi berontak karena kebiasaan ngemil nonstop saat lebaran. Jangan menyerah dan jangan langsung makan nasi. Gunakan taktik surfing the hunger wave atau menunggangi gelombang lapar pakai kopi hitam hangat. Rasa lapar itu sifatnya bukan terus naik, tapi datang bergelombang. Dia memuncak selama 20 menit, lalu akan turun sendiri. Saat gelombang lapar menyerang jam 10 pagi, minumlah secangkir kopi hitam tanpa gula atau seduh air hangat pakai kayu manis. Kafein dan air hangat akan menekan hormon grelin seketika. Gelombang lapar lewat,
tubuhmu akan otomatis membakar lemak perut sebagai energi. Kamu selamat sampai jam makan siang. Kesulitan kembali berpuasa pasca liburan itu sangat logis secara endokrin. Ini disebut ghrelin rebound. Selama liburan, otak telah mengatur ulang jam pengeluaran hormon laparnya atau ghrelin sesuai jam kamu makan nastar. Banyak orang mengira lapar itu seperti grafik garis lurus yang terus naik sampai kita pingsan. Padahal, lapar adalah gelombang. Hormon ghrelin disekresikan memuncak selama sekitar 20-30 menit, dan kalau kamu nggak makan, otak akan menarik hormon itu kembali karena dia mengira nggak ada makanan yang tersedia. Tubuh lalu switching membakar cadangan lemak lokal. Kopi hitam adalah senjata terbaik di fase ini. Kopi mengandung chlorogenic acid dan kafein yang terbukti secara klinis menekan nafsu makan dan merangsang pemecahan lemak atau lipolisis. Kayu manis atau cinnamon juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Ini adalah cara membypass rasa lapar tanpa memasukkan 1 gram pun lemak atau karbohidrat ke dalam tubuh. Nah, setelah pola makan yang membaik, banyak pasien yang melakukan medical check-up pasca lebaran terkejut melihat angka trigliserida di hasil lab mereka tiba-tiba menembus angka merah. Apa yang harus dilakukan agar cepat turun tanpa obat? Habis cek darah pasca lebaran dan kaget angka trigliserida kamu merah alias tinggi banget? Jangan langsung panik minum obat penurun kolesterol. Trigliserida yang naik mendadak itu murni karena penumpukan karbohidrat dan gula sisa lebaran. Obat penawar alaminya sangat murah. Ikan sarden atau ikan kembung. Ikan laut dalam yang murah meriah ini adalah raja omega-3, EPA dan DHA. Secara biokimia, omega-3 akan memberikan instruksi ke liver untuk stop memproduksi lemak trigliserida dan membuangnya dari darah. Makanlah ikan kembung bakar atau pepes sarden selama 3 kali seminggu. Plus, potong asupan nasimu. Di bulan depan, angka labmu akan normal lagi. Mari kita bedah cara kerja omega-3 menurunkan trigliserida. Trigliserida adalah bentuk lemak yang mengalir di darah. Dikemas dalam sebuah kapal pengangkut bernama VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Kapal VLDL ini diproduksi oleh liver. Semakin banyak kamu makan ketupat dan sirup, semakin banyak liver memproduksi kapal VLDL ini untuk mendistribusikan kelebihan kalori menjadi lemak di perutmu. Asam lemak omega-3 memiliki kemampuan genetik untuk mematikan switch atau saklar dalam liver. Omega-3 secara spesifik menghambat enzim yang merakit trigliserida tersebut, sehingga produksi kapal VLDL berkurang drastis. Ibaratnya, omega-3 itu masuk ke ruang kontrol pabrik lemak di liver dan mematikan mesin cetaknya. Food as medicine atau makanan sebagai obat seperti ikan kembung atau sarden ini adalah terapi garis depan yang luar biasa aman untuk profil lipidmu tanpa efek samping pada otot seperti obat-obatan tertentu. Terakhir, usus sudah dirawat, puasa sudah ditaklukkan, kolesterol sudah dijaga. Apa langkah pamungkas untuk memastikan nggak ada sisa-sisa sel radang dan sampah lebaran di tubuh kita? Jawabannya adalah menyalakan saklar AMPK. Mau detoks tubuh paling cepat dari sisa-sisa racun lebaran? Lakukan kombinasi fasted cardio ini. Di pagi hari saat kamu baru bangun dan perut masih kosong, lakukan olahraga kardio intensitas ringan. Bisa jalan cepat, jogging santai, atau bersepeda. Ingat, detak jantung harus santai. Kamu masih bisa ngobrol tanpa ngos-ngosan atau zona 2. Lakukan selama 30 menit. Kenapa harus perut kosong? Karena di saat tubuh kehabisan glukosa, olahraga akan memicu enzim bernama AMPK. Enzim ini ibarat vakum cleaner raksasa di tubuh. Dia akan berkeliling memakan lemak perut, membuang sel mati, dan membersihkan racun sisa liburanmu dengan sangat agresif. Berkeringat di pagi hari saat lapar adalah rahasia umur panjang. Sobat sehat, AMPK atau AMP Activated Protein Kinase adalah saklar umur panjang di tingkat seluler. Di dalam sel tubuh kita, selalu ada tarik tambang antara dua saklar, mTOR atau saklar pertumbuhan dan AMPK atau saklar pembersihan. Selama lebaran, karena asupan kalori dan protein berlebih, saklar mTOR menyala terang benderang. Tubuh sibuk menumpuk dan menyimpan lemak. Sampah seluler menumpuk karena nggak ada waktu untuk bersih-bersih. Dengan melakukan puasa semalaman, ditambah olahraga kardio di pagi hari atau fasted cardio, rasio energi di sel kamu akan menurun.
Penurunan ini menghidupkan alarm AMPK. AMPK akan langsung mematikan saklar mTOR dan memerintahkan tubuh untuk masuk ke mode deep clean atau pembersihan mendalam. AMPK akan memecah lemak perut atau oksidasi asam lemak dan mendorong pembentukan mitokondria baru yang lebih kuat. Jadi, membiarkan tubuhmu sedikit menderita karena olahraga saat lapar adalah cara biologi kita untuk melakukan kalibrasi ulang untuk awet muda. Sobat sehat, liburan telah selesai. Jangan hukum tubuhmu dengan diet ekstrim yang malah memperparah stres metabolik. Lakukan post-holiday reset dengan elegan. Kuras air glikogen dengan memotong asupan karbo, atasi sugar hangover dengan elektrolit, tenangkan radang usus dengan polifenol teh hijau, taklukkan gelombang grelin dengan kopi hitam, hancurkan trigliserida dengan omega 3, dan hidupkan vacuum cleaner AMPK dengan kardio perut kosong. Coba tulis di kolom komentar, dari protokol riset hari ini, mana yang akan kamu praktekkan besok pagi? Kalau video ini memberikan pencerahan baru untuk sehat, mohon tekan tombol like, subscribe channel Dr. Indra Gunawan, dan bagikan video ini ke keluarga atau rekan kerjamu di kantor. Mari kembali ke rutinitas dengan versi diri yang lebih sehat. Sampai jumpa!